Di sebuah desa kecil di Demonian Empire, hiduplah Granger. Nah, sejak kecil, dia ini hidup sama ortunya. Wis lengkap, hidup bahagia lah. Wow, hidup sakinah mawaddah warohmah. Anjay. Ya, kalian tau lah bakal kayak gimana. Sampai suatu ketika, tiba-tiba, desanya dia ini diserang sama pasukan Abyss. Kan, wes, desanya ini dikepung. Dan warga yang ada di sana itu udah nggak bisa kabur kemana-mana. Termasuk si Granger sama ortunya ini. Wes, mereka ini cuma bisa suren lah. Nah, akhirnya, biar si Granger ini selamat, ortunya ini ngide buat nyembunyiin si Granger ini di sebuah ruangan kecil yang ada di bawah lantai rumahnya. Terus ditutupin gitu. Lepaskan saya! Nah, pas si Granger ini sembunyi, dia ini nggak bisa ngeliat apa-apa. Ya, dia ini cuma bisa ngedengar suara ortunya ini teriak, disiksa, dan dibunuh sama para Abyss. Nah, keesokan harinya, si Granger ini ditemuin dan diselamatin sama pasukan Monian yang lagi ngevakuasi desanya. Bang, ini bang nemu satu ekor bang. Lo telat, ngen. Dan karena si Granger ini udah gak punya siapa-siapa lagi ya, akhirnya si Granger ini pun dipungut dan dibawa ke Monastery of Light. Nah, Monastery of Light ini tuh kayak sebuah tempat buat ngebimbing orang-orang buat mengabdi ke Lord of Light. Nah, biasanya anak-anak yatim piatu yang ada di Monian yang udah gak punya apa-apa kayak si Granger ini bakal dipungut dan ditaruh di sana biar ada yang ngerawat dan ngedidik gitu. Dan ya akhirnya sejak saat itu si Granger ini pun tinggal di Monastery of Light. Nah, sejak tragedi pembantaian keluarganya, di tiap malamnya, si Granger ini selalu dihantui sama suara-suara penderitaan ortunya pas mereka ini dibantai sama pasukan Abyss. Ya, hal itu ngebikin si Granger ini jadi trauma banget lah. Dan itu ngebikin dia ini tumbuh jadi anak yang pendiam, nolep, selalu push rank solo, dan gak pernah bersosialisasi. Sampai suatu ketika, pas si Granger ini lagi ngenolep sendirian di kamarnya, tiba-tiba dia ini ngedenger kayak ada alunan suara biola gitu dari luar. Nah, suara biola itu perlahan kayak ngobatin suara-suara penderitaan yang selalu muncul di telinganya. Jadi hilang gitulah. Ya akhirnya setelah sekian lama, si Granger ini bisa ngerasain ketenangan gara suara biola itu. Anjay. Dan karena dia ini kepo ya, akhirnya buat pertama kalinya si Granger ini ngeberaniin diri buat keluar dari kamarnya buat nyari sumber suara biola itu. Dan di aula Monastery of Light, si Granger ini ngeliat ada seorang pendeta yang sedang mainin biola. Dan si Granger ini pun nyamperin pendeta itu. Saya mau main juga? Misi pak, itu lagu apa? Terus sang pendeta itu langsung nulis sesuatu di sebagian kertas dan dikasihin ke si Granger. Nah, di kertas itu tertulis Hymn of Light. Flashback. Nah, jadi dahulu sebenarnya sang pendeta itu seorang pemimpin paduan suara di Monastery of Light. Anjay. Cuman di suatu ketika itu ada sebuah tragedi penyerangan Abyss yang ngebikin sang pendeta ini jadi kehilangan suaranya. Jadi bisu lah. Ya nggak tahu kok bisa gitu. Wis bola. Dan hal itu ngebikin sang pendeta ini jadi nggak bisa ikut paduan suara lagi. Ya mau gimana lagi anjir. Nah tapi daripada dia ini bersedih dan putus asa, sang pendeta ini milih buat beli sebuah biola biar dia ini bisa tetap menghibur orang lain pakai alunan biolanya. Anjay. Oh ya, fun fact, lagu yang dipakai ini sebenarnya itu referensi dari Vivaldi Four Seasons Winter, lagu tahun 1723. Lagu lama lah, kalian belum lahir pokoknya. Ya wis lah, gak penting. Balik lagi ke si Granger. Nah, akhirnya sejak saat itu si Granger ini selalu nimbrung sama pendeta itu buat ngedengerin alunan biolanya. Ya soalnya ya cuma itu satu-satunya hal yang bisa ngebikin dia ini terlepas dari hidupnya yang suram. Jadi bisa enjoy gitulah dia ini. Bahkan si Granger ini juga nyoba buat belajar biola. Tapi ya dia ini selalu fals terus gitulah. Ya awalnya si Granger ini udah nyerah duluan buat belajar biola. Dia ini ngerasa kalau dia ini gak punya bakat buat main biola. Dah kena mental duluan lah. Cuman sama pendeta itu ngomong, gak bisa ngomong sih. Pendeta itu ngasih tahu si Granger ini kalau melodi sesungguhnya bukan berasal dari bakat, tapi dari kebaikan hati seseorang. Anjay. Dan sang pendeta itu juga ngeyakinin kalau suatu saat si Granger ini pasti bisa gigi main biola kayak dia. Anjay. Dan waktu pun berlalu. Nah, pas anak-anak di Monastery of Light ini udah pada gede, mereka ini dikasih pilihan buat nerusin hidup. Mereka ini bisa milih antara jadi Demon Hunter atau enggak jadi pendeta di Monastery of Light. Nah, sebenarnya si Granger ini punya potensi skill buat jadi Demon Hunter. Tapi skill biolanya tetap oke sih. Pernah pas dia ini dites, si Granger ini nunjukin skill bertarung yang hampir ngelampaui semua murid di Monastery of Light. Jadi top lokal Demon Hunter lah.
Anjay. Tapi tetap oke kalau main biola. Bahkan pemimpin Monastery of Light ini sampai nge-giveaway si Granger ini sepasang pistol khusus yang bisa nyerap kekuatan iblis. Wes senjata idaman Demon Hunter gitulah. Anjay. Tujuannya ya biar dia ini mau join jadi pasukan Demon Hunter Monian. Ya kayak dia iming-imingi gitulah. Ayo login. Nah, teman-temannya dia di Monastery of Light, termasuk si Alufit ini juga semangat ngajakin si Granger ini buat join jadi pasukan Demon Hunter bareng-bareng. Gas mabar kita wo. Anjay. Skip. Ya cuman si Granger ini nolak. Dia ini lebih milih buat netap di Monastery of Light buat ngikutin jejaknya sang pendeta. Dan ya mereka ini juga nggak maksa. Mereka ini ngehargai keputusannya si Granger ini. Sampai suatu ketika tiba-tiba warga Monian ini dapat rumor kalau pasukan iblis ini bakal ngelakuin serangan gede-gedean ke wilayah Monian Empire. Diteror gitulah. Dan karena hal itu ya, jadinya mau nggak mau, semua murid di Monastery of Light ini termasuk si Granger harus ikut pelatihan di pusat Monian buat jadi pasukan bantuan buat ngelawan iblis. Ya awalnya si Granger ini bingung. Dia ini sebenarnya itu nggak pengen pergi dari Monastery of Light. Cuman sang pendeta ini ngomong, lupa. Pendeta itu kayak ngeyakinin si Granger ini, siapapun dirimu, Monastery of Light akan tetap jadi rumahmu. Anjay, menyala bangku. Dan akhirnya ya, dengan dukungan dari sang pendeta, si Granger ini pun mau buat pergi ikutan pelatihan di pusat Monian. Nah, setelah beberapa hari ngejalanin pelatihan di pusat Monian, si Granger ini diizinin buat balik lagi ke Monastery of Light. Dan dia ini pun langsung ke war balik. Biola. Nah, pas dia ini sampai, dia ini kaget. Ya dia ini ngelihat Monastery of Light ini udah hancur. Ternyata beberapa jam sebelum si Granger ini sampai di sana, pasukan iblis ini diam-diam menyerang dan ngancurin Monastery of Light ini. Our turret has been destroyed. Dan di reruntuhan Monastery of Light itu, si Granger ini ngelihat sang pendeta ini mokat dan masih ngepegang biolanya. Sisa. Nah, ngelihat kematian sang pendeta, itu ngebikin trauma lamanya dia ini muncul lagi. Dan tanpa adanya alunan biola dari sang pendeta, sekarang nggak ada lagi yang bisa ngobatin traumanya dia. Nah, tanpa dia sadari, ternyata masih ada beberapa monster iblis di sekitaran Monastery of Light. Dan ngelihat si Granger ini sendirian, para monster iblis ini pun langsung ngepung si Granger ini. Ganateng, cemas kau dek. Nah, si Granger yang tertekan gara traumanya ini langsung teriak. Hey, settle down. Take it easy. What the scallop? Wes dia ini langsung tantrum gitulah. Dia ini langsung ngeluarin senjata pemberian dari pemimpin Monastery of Light. Amerika. Dan si Granger ini pun langsung ngebantai semua monster yang ada di sana. Flashing perform Granger. Anjay. Nah, tanpa disangka, pas dia ini ngedengar suara tembakan senjatanya dan teriakan para iblis yang kesakitan, si Granger ini ngerasain sensasi yang mirip kayak pas dia ini ngedengerin alunan biola dari sang pendeta. Ya, intinya dia ini jadi ngerasa tenang gitulah. Jadi psikopat. Dan di saat itulah si Granger ini sadar kalau dia ini bisa ngobati rasa traumanya dengan ngebantai monster iblis yang ada. Anjay. Gak anjay sih iki. Anjir. Nah akhirnya ya, sejak saat itu si Granger ini pun mutusin buat join jadi pasukan resmi Demon Hunter. Ya biar dia ini bisa bantai-bantai iblis plus dapat duit. Terus dia ini juga ngasih nama ke senjatanya ini. Satunya ini dia kasih nama Dirge. Nah terus satunya ini dia modif jadi meriam yang dia simpen di kotak biola peninggalan sang pendeta. Nah meriam itu dia kasih nama Requiem. Anjay. これがレクイエムだ。 Nah, terus juga si Granger ini juga ngebalut tangannya pakai perban. Katanya biar tangannya dia ini nggak kotor kalau dia ini mau belajar main biola. Jadinya kalau tarung itu tangannya itu dia perban. Terus kalau dia ini mau belajar biola, perbannya ini dia lepas. Ya intinya dia ini malas cuci tangan kayaknya. Dan sejak saat itu, setiap perburuan iblis yang dia lakuin, dia ini selalu bisa ngerasain ketenangan yang bisa ngobatin trauma masa lalunya. Tamat.
Have you heard that scream?